Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Felix Konstantinil Basori, NIM 1804311000045. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas UTS Biomedik, yang mana soalnya yaitu ini sinyal XN sama dengan 6,35 cos XN per 10 akan dikuantisasi. Berapa bit per sampel yang diperlukan jika A. Step kuantisasinya sama dengan 0,1 dan B. Step kuantisasinya sama dengan 0,02. Dengan ketentuan yaitu tugasnya pertama, desainlah sebuah program MATLAB untuk melakukan plotting proses konversi persamaan yang terdapat dalam soal 1 dalam bentuk grafik. Di sini kita disuruh mendesain sebuah program pada aplikasi MATLAB untuk melakukan sebuah plotting ya. Plotting proses konversi persamaan dari soal 1 tadi dalam bentuk grafik. Terus yang kedua, plot juga grafik hasil implementasi metode kuantisasi sinyal. Di sini kita juga diminta untuk memplot grafik hasil implementasi metode kuantisasi sinyal, di mana metode kuantisasi sinyal di sini terdiri dari dua, yaitu yang pertama metode pembulatan sama metode trunkasi. Yang ketiga, di sini semua sinyal diplot dengan besar sampel sebanyak 512. Nah, untuk yang ketiga di sini kita diminta untuk memplot semua hasil plotting tadi dari yang pertama, yang kedua, semuanya suruh plot dengan besar sampel sebanyak 512. Seperti itu. Dan yang keempat, buat laporan hasil eksekusi dari program. Langsung saja ya kita ke program MATLAB-nya. Sini saya akan menjelaskan sedikit tentang program yang saya buat. Di mana di sini terdapat CLC clear fallback. Nah, ini untuk menghapus pada comment window-nya nanti. Ketika di run, maka akan terhapus. Di sini comment window-nya terhapus sendiri gitu. Nah, untuk di sini ada variable prompt di mana untuk menginputkan berapa step kuantisasinya. Di sini nggak diisi angka, supaya nanti diisi berapa step kuantisasi supaya nanti terus disimpan inputan nanti di sini inputannya diisi sendiri, kita menginputkan terserah mau berapa, kita disimpan pada variable step. Nah, di sini ketika di run nanti akan muncul pada comment window berapa step kuantisasinya. Setelah itu kita tinggal masukkan berapa step kuantisasi yang kita inginkan. Seperti itu. Kemudian yang pertama kita masukkan dulu variabel-variabel yang diketahui seperti fs. Sini sama dengan 10 ya. T-nya 0 sampai step per fs 10 sampai 10 ya. Untuk A-nya di sini 6,35. Dan rumusnya di sini xn, untuk xn-nya itu A cos pi kali T per 10. Nah, ini untuk rumus-rumus untuk menjawab nomor 1 ya, teman-teman. L. Untuk rumus L di sini 2 kali A per step ditambah 1. Untuk BPS, di sini length, dan di sini merupakan panjang ya. Panjang dari L itu nanti di sini L. Ini L terlebih dahulu dirubah dari desimal ke biner. Desimal to biner gitu. Panjang dari L. Sedangkan untuk mencari bitrate di sini ya rumusnya BPS dikali fs. Kemudian yang seperti saya jelaskan tadi, di mana metode kuantisasinya di sini terdiri dari dua, yaitu trunkasi dan pembulatan. Untuk trunkasi sendiri yaitu rumusnya di sini sama dengan fix xn dikali 10 per 10. Untuk pembulatan di sini kita menggunakan round xn dikali 10 per 10. Nah, untuk error trunkasi rumusnya di sini ABS trunkasi min xn. Sedangkan untuk error pembulatan
Sini sama dengan ABS dikali pembulatan dikurangi XN. Untuk menampilkan data hasil, sini saya menggunakan display L untuk menampilkan hasil L pada comment window nanti. Kemudian display BPS untuk menampilkan hasil BPS pada comment window. Kemudian display bitrate untuk menampilkan hasil bitrate pada comment window juga ya. Nah, ini untuk plotting sinyalnya. Ini untuk memplot seperti pertanyaan nomor 1 tadi ya. Seperti perintah nomor 1 tadi. Kita suruh memplot hasil XN-nya ya. Ini di sini kita plot T, XN, G. G di sini ini untuk nanti grafiknya itu warnanya green gitu, hijau. Untuk title di sini ya seperti judulnya nanti ada judulnya XN seperti itu. Click on ini untuk menampilkan kotak-kotak gitu pada tampilannya nanti. Ini langsung saja kita run ya. Kita run ini muncul berapa step kuantisasinya. Kita masukkan 0,1 ya. Kemudian enter. Nah, di sini akan muncul ini grafiknya seperti ini. Tadi kan ada G-nya ini green untuk menunjukkan ini warnanya hijau. Kemudian untuk yang 0,02 kita enter. Ini untuk yang 0,02 hasilnya tuh grafiknya seperti ini. Nah, ini kalau tadi ini display kan untuk menampilkan hasilnya. Display L-nya ini 636, terus BPS-nya ini 10, sama bitrate-nya itu 100. Kemudian untuk perintah nomor 2, plot juga grafik hasil implementasi metode kuantisasi sinyal. Ini untuk memplot yang kedua. Plot yang kedua yaitu akan diplot di dalamnya terdapat T, XN, nah sama R. Nah, untuk yang ini grafik sinyal aslinya ya berwarna red. R ini tandanya itu red, merah ya. Untuk nanti untuk grafik sinyal di pembulatannya itu akan berwarna green ya. Green ada garis-garis seperti ini. Ini T sama pembulatan. Untuk titelnya judulnya di sini pembulatan. Grid on ini ya seperti tadi untuk menampilkan kotak-kotaknya. Kita langsung run aja. 0,1 kuantisasinya. Agak kelihatan ya. Ini untuk yang sinyal asli ini berwarna merah, sedangkan untuk sinyal yang pembulatannya di sini warna biru dengan garis putus ya seperti ini ya. Ini hasilnya. Kemudian kita lakukan pada step kuantisasi yang 0,02. Enter. Ini hasil grafiknya. Kita lihat dulu. Sering lagi. Ini yang merah sinyal asli sama yang hijau ini garis putus-putus ini sinyal dari hasil pembulatannya ya. Kemudian kita lanjut ke perintah yang ketiga. Yang ketiga di sini
kita disuruh untuk memplot semua hasil plotting grafik yang sudah kita lakukan tadi dengan ketentuan besar sampelnya sebanyak 512. Nah, di sini kita lakukan ini untuk programnya. Sini ada sendiri ya program pengambilan 512 data, di mana TS ini T-nya dari 1 sampai 5 512 sama XN 1 sampai 512, pembulatan juga 1 sampai 512, error pembulatan juga 1 sampai 512, trunkasi 1 sampai 512, sama error trunkasi 1 sampai 512. Kemudian setelah itu kita transpose datanya, data T transpose TE XN disimpan pada variabel tabel. Nah, di sini kita cari dulu tabel. Ini tabel. Akan muncul ini untuk T-nya, sini untuk XN, ini untuk pembulatan, ini error pembulatan, ini trunkasi, sama ini error trunkasinya. Nah, ini sampai 512 ya. Kita plot saja hasil dari semuanya ya. Ini untuk program untuk plot hasil dari semuanya. Langsung run 0,1. Ya, terlupa. Ini enter. Nah, ini hasil dari grafik, hasil dari XN, pembulatan, sama trunkasi menggunakan step kuantisasi 0,1. Langsung kita coba ke 0,02. Kita enter. Nah, ini hasil dari plotting grafiknya yang step kuantisasinya 0,02, ini XN-nya, sama ini di sini pembulatan, ini trunkasi. Saya akan menjelaskan sedikit ya untuk plotting data yang ini. Ini subplot. Ini untuk menentukan posisi ya, posisi. Karena tadi cuma plot, di sini subplot biar dalam satu figur tadi ya terdapat tiga plot gitu, plot grafik. Ini yang pertama 221. Nah, untuk di atas paling kiri itu plot data T XN sama judulnya, ini di sini titelnya XN. Ini untuk selanjutnya subplotnya 2,2,2 karena buat selanjutnya gitu. Plot data ini B untuk warnanya biru. Plot sinyal aslinya itu warna biru, sama data pembulatannya itu warna sinyal, plot data sinyal grafiknya yang pembulatan itu warna hijau. Ini untuk yang trunkasi sama saja, cuma diganti di sini trunkasi, ini data trunkasi, data pembulatan. Karena tadi yang 0,1 itu grafiknya agak tidak jelas ya, di sini kita ganti fs-nya jadi 40. Kita coba run 0,1, enter. Nah, ini hasil dari plotting sinyal grafiknya yang step kuantisasi 0,1. fs-nya di sini 7. Sedangkan kalau
yang 0,2 kita coba sini ganti dulu ya, sama saja sebenarnya. Ini 0,02 enter. Ini BPS-nya sama dengan 10. Mana di sini kita dapat menyimpulkan bahwa semakin kecil step kuantisasi yang kita inputkan, maka akan semakin besar pula bit per sampel yang diperlukan. Seperti itu. Untuk perintah yang keempat, ini laporan hasil eksekusi. Nah, ini laporan yang sudah saya buat. Di sini pendahuluan dalam matematika dan pengolahan sinyal digital matematis adalah proses pemetaan sebuah himpunan besar kontinu ke himpunan kecil diskrit. Proses kuantisasi adalah mengubah nilai sinyal kontinu XD menjadi nilai sinyal diskrit XKN yang digunakan untuk mempresentasikan XN. Plotting adalah teknik menyajikan data secara visual melalui grafik, chart, dan peta agar tampilan menarik namun tetap informatif. Ini untuk pembahasannya dengan cara matematis. Barusan kan udah dicoba dengan menggunakan aplikasi MATLAB ya. Sini saya mencoba dengan menggunakan cara matematis perhitungan manual untuk mencari bit per sampelnya. Sini rumusnya L sama dengan 2A per step kuantisasi ditambah 1. Yang 2 kali A-nya itu amplitudo, ini 6,35 per step kuantisasinya. Yang pertama yang A itu 0,1 ditambah 1. Sini 2 dikali 635 per 0,1 didapatkan hasil 127 ditambah 1 itu 128. Untuk L di sini sama dengan 2 pangkat BPS. 120, karena tadi hasil L-nya udah diketahui 128, maka di sini 128 sama dengan 2 pangkat BPS. Nah, 128 ini dijadikan 2 pangkat 7 sama dengan 2 pangkat BPS. Nah, itu hasilnya BPS di sini sama dengan 7. Sama juga dengan BPS yang step kuantisasi 0,02. Rumusnya 2L sama dengan 2A dibagi step kuantisasinya ditambah 1. Sama dengan 2 dikali 6,35 per 0,02 karena yang B ini step kuantisasinya 0,02 tambah 1. Itu hasilnya di sini 636. Jadi untuk L sama dengan 2 pangkat BPS. L-nya karena udah diketahui tadi 636, maka dimasukkan 636 sama dengan 2 pangkat BPS. 36 di sini anggap saja 2 pangkat 10 sama dengan 2 pangkat BPS. Untuk BPS-nya sendiri sama dengan 10. Dari hasil perhitungan manual dengan hasil program MATLAB tadi diperoleh hasil yang sama. Di mana jika step kuantisasinya semakin kecil maka bit per sampelnya itu akan semakin besar. Ini untuk grafik hasil plotting. Ini untuk yang step kuantisasi 0,1, yang bawah untuk step kuantisasi 0,02. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.